Terima kasih banyak untuk narasumber selanjutnya. Saya persilakan ke Kakak Martin untuk sampaikan pendapatnya. Terima kasih. Halo Kakak Martin. Ya, terima kasih buat kesempatannya buat saya. Pertama-tama salam jumpa buat Pak Markus, Vero, dan Adi. Terima kasih karena kita sudah bisa ketemu di YouTube ini. Mengawali pembicaraan saya di pertemuan kita ini, itu yang pertama-tama kan kita pasti sepakat bahwa yang namanya rasisme itu musuh kemanusiaan. Jadi siapapun dia yang punya jiwa kemanusiaan, itu pasti dia tentang habis-habisan yang namanya rasisme. Nah, rasisme itu juga kemudian sebenarnya awal ketika Indonesia itu semangatnya untuk didirikan sebagai satu bangsa, itu juga kemudian dipakai. Yang kemudian kita kenal misalnya di pembukaan yang mengusir penjajahan, karena rasisme itu kan identik juga dengan penjajahan atau identik juga dengan kolonialisme. Nah, kalau kita bicara misalnya Papua sendiri itu, saya setuju seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Markus, bahwa awal mula kejahatan rasisme itu terjadi di Papua itu sesungguhnya diawali oleh Soekarno waktu itu melalui Tirukoranya yang menyebutkan bahwa Papua itu kemudian harus dibubarkan negara boneka. Jadi seakan-akan orang Papua itu bukan manusia, orang yang tidak beradab, yang tidak bisa membangun impian sebuah bangsa. Nah, ini kan awal mula bagaimana kemudian rasisme itu kemudian bisa ada. Tapi kemudian rasisme itu juga kita bisa lihat itu dari adanya rentetan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Nah, di dalam peristiwa rentetan kejahatan kemanusiaan sendiri itu kan ada satu hal yang paling penting, itu adalah motif. Nah, kalau kita lihat dulu Soekarno mengeluarkan pernyataan rasisme dia, itu kan motifnya sebenarnya yang pertama itu lebih kepada bagaimana menguras sumber daya alam Papua, kemudian yang kedua itu bagaimana melakukan pendudukan untuk menguasai tanah Papua. Itu motif-motif awal. Nah, alat yang dipakai itu kemudian itu adalah pendekatan militer dengan kekerasan-kekerasan negara yang sampai dengan saat ini itu selalu terjadi. Motifnya itu juga sampai saat ini juga itu hampir sama. Jadi pendekatan kekerasan yang dipakai oleh misalnya kekuasaan itu sebenarnya di balik itu ada upaya untuk bagaimana menguasai tanah Papua dan menguras sumber daya alam Papua. Nah, terhadap tindakan-tindakan begini ini kan juga sebenarnya itu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan kalau kita pinjam itu misalnya perspektif Indonesia dalam pemahaman mereka tentang konstitusi, itu juga sebenarnya itu bagian dari kejahatan konstitusional di kebangsaan mereka. Nah, berikut itu misalnya kita lihat saja ya, itu di pasca reformasi misalnya. Jadi pasca reformasi itu ternyata tidak menghentikan upaya-upaya atau kejahatan-kejahatan rasisme dan kejahatan-kejahatan kekerasan negara. Jadi pasca reformasi itu tetap pola pendekatan yang dilakukan tuh selalu sama. Misalnya salah satunya itu alasan pembangunan. Padahal kalau kita mau bedah lebih jauh tentang alasan pembangunan, itu sebenarnya itu ada niat-niat, ada menstra di balik alasan pembangunan. Alasan pembangunan, di balik alasan pembangunan itu kan kita bisa lihat sebenarnya itu sesungguhnya lebih kepada membuka akses bagi investor itu kemudian bisa banyak masuk. Yang kedua itu kita bisa lihat bagaimana mendorong akses supaya terjadi mobilisasi yang begitu tinggi. Terus yang berikut itu kan kita juga bisa lihat terhadap misalnya Papua itu dijadikan objek pembangunan tapi untuk memperkaya kaum-kaum oligarki atau kaum-kaum penguasa. Misalnya program jalan tol segala macam. Kalau kita lihat lebih jauh itu ternyata yang punya proyek-proyek itu sangat susah kita temukan orang Papua yang punya proyek-proyek besar misalnya. Jadi terkadang itu alasannya pembangunan, tapi di balik pembangunan itu ada boleh dibilang itu sebenarnya itu kalau dalam perspektif proteksi itu sebenarnya kejahatan mafia yang kemudian dipertontonkan. Nah, kejahatan
mafia seperti begitu itu kan juga sebenarnya kita juga bisa bilang bahwa itu juga bagian dari kejahatan rasisme yang mestinya itu harus dilawan. Nah, kejahatan rasisme seperti begitu itu kan ternyata itu tidak berhenti sampai di situ, begitu. Jadi ada upaya yang kemudian didorong dalam 3 kategori yang saya lihat itu. Yang pertama itu bagaimana mereka merumuskan satu alat legalitas itu yang namanya undang-undang. Jadi undang-undang itu dipakai sebagai alat legalitas untuk membenarkan tindakan-tindakan yang justru melawan kemanusiaan begitu, seperti tadi kita bicara tentang rasisme. Itu satu di soal undang-undang. Yang kemudian yang berikutnya itu kita bisa lihat dengan implementasi kebijakan misalnya. Implementasi kebijakan yang bias. Atau misalnya kita bisa lihat dengan bagaimana role system yang kemudian dibangun. Yang ketiga itu misalnya kita bisa lihat itu dampak langsung atau implikasi langsung terhadap peristiwa yang kemudian menimpa orang Papua secara keseluruhan. Nah, sebenarnya dari 3 hal seperti begitu, itu sebenarnya juga kita bisa lihat bahwa ada tindakan-tindakan kejahatan terhadap rasisme yang kemudian dilakukan. Misalnya pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang itu kalau kita lihat dalam perspektif misalnya spirit lahirnya sebuah undang-undang, itu kan kita harus tahu bahwa orang bikin undang-undang itu harus ada asas manfaat, kemudian harus ada asas keadilan, kemudian harus ada asas kepastian hukum. Tapi kalau faktanya misalnya undang-undang, sebuah produk undang-undang itu dibikin tapi rakyat tidak didebatkan, atau misalnya yang berikutnya itu problematika tidak dimasukkan, itu berarti undang-undang itu dapat disimpulkan bahwa hanya upaya menjadi alat legalitas untuk membenarkan kejahatan-kejahatan yang kemudian dilakukan. Nah, bahkan misalnya kalau tidak ada keterlibatan rakyat atau misalnya 3 unsur tadi itu tidak menjadi penting di dalam satu upaya proses undang-undang itu, maka undang-undang itu dapat kemudian kita bilang bahwa itu sebenarnya undang-undang yang tidak jauh berbeda dengan upaya-upaya rasisme. Atau misalnya kita bisa bilang misalnya tentang kebijakan-kebijakan dari misalnya Jakarta terhadap Papua segala macam. Katakanlah misalnya proyek pembangunan dan segala macam tanpa melibatkan orang Papua, atau misalnya tanpa orang Papua itu menjadi aktor utama misalnya dalam penyelenggaraan pembangunan misalnya. Atau misalnya pendekatan-pendekatan militer yang begitu tinggi sekali, masif dan segala macam, dan itu kan juga sebagai alat pembenaran untuk mempercepat pembangunan, padahal di balik itu kan ada lebih kepada niat bagaimana kekerasan-kekerasan itu kan bagian dari upaya supaya bikin orang Papua itu tidak bisa berpikir maju, kemudian supaya orang Papua itu tidak bisa berkembang dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan segala macam. Atau misalnya dalam pendekatan itu kita juga bisa lihat contoh ya, setiap kekerasan negara yang dilakukan misalnya melalui pendekatan militer, itu kan akan mengakibatkan yang namanya itu pengungsian besar-besaran. Nah, dalam proses pengungsian besar-besaran sendiri itu kan terjadi pengabaian. Jadi orang Papua di pengungsian itu tidak dianggap sebagai manusia misalnya. Nah, hal itu kan kasus itu berbeda kalau kita lihat kemarin misalnya kasus terbakarnya rumah misalnya di Wamena, kemarin konflik di Wamena misalnya. Nah, itu justru negara hadir dengan kekuatan negara penuh, negara memfasilitasi semua kekuatan negara memfasilitasi misalnya bagaimana supaya ada transportasi, mudah transportasi segala macam. Jadi negara hadir untuk mengamankan dan melindungi warga-warga non-Papua yang ada di Papua waktu itu. Nah, sementara orang Papua itu dibiarkan. Jadi ini juga praktek rasisme. Jadi ada perbedaan yang dilakukan dengan sadar oleh negara bahwa orang Papua itu tidak penting untuk kemudian dilindungi dan diproteksi rakyatnya, tapi orang non-Papua itu penting, bahkan negara hadir kemudian bisa mengamankan mereka dengan fasilitas negara yang cukup mewah. Atau misalnya kasus sekarang misalnya seperti yang digembar-gemborkan oleh kekuasaan di Jakarta dengan mereka mengirim 10 juta bendera. Nah, daripada mengirim 10 juta bendera yang seperti itu, kenapa tidak mengirim misalnya makanan saja kepada para pengungsian misalnya? Atau kenapa tidak berpikir tentang bagaimana pendekatan kemanusiaan saja? Kenapa harus simbolik begitu?
Apakah misalnya simbolik itu jauh lebih penting daripada aspek kemanusiaan orang Papua atau rakyat Papua yang sedang menderita di dalam pengungsian misalnya, kalau itu kita mau pertanyakan. Tapi dari semua itu yang saya juga mau bilang bahwa dampaknya itu memang terjadi selalu kekerasan dan kekerasan. Jadi pembangunan yang didorong oleh negara pun itu pembangunan yang penuh menstrea, penuh niat dan motif-motif tertentu di balik skenario pembangunan. Karena itu juga kemudian kita bisa kritisi. Misalnya katakanlah kita tanya, oke lah kalau negara memang berpikir untuk bagaimana membangun rakyat, kenapa misalnya untuk mewujudkan Papua Tanah Damai saja misalnya negara atau presiden tidak mau misalnya. Nah, cara mewujudkan Papua Tanah Damai misalnya akan melalui perundingan. Nah, dari aspek perundingan saja kita bisa bandingkan. Kenapa Aceh itu negara bisa lakukan perundingan? Terlepas dari hasil dan ini ya, tapi bahwa ada ruang demokrasi yang dibuka. Tapi kenapa Papua tidak? Apakah karena Papua itu misalnya ras Melanesia misalnya? Kalau seperti begitu logikanya, maka itu juga kan kejahatan rasisme yang kemudian dipraktekkan. Atau misalnya kan ada hal-hal, ini kan negara-negara demokrasi ya, negara demokrasi. Mestinya itu kan ruang-ruang demokrasi itu kan harus dibuka. Tapi faktanya ruang-ruang demokrasi itu sangat-sangat diupayakan untuk harus ditutup. Nah, misalnya kemarin contoh macam ketika orang Papua memprotes tentang pembentukan DOB atau otsus secara paksa sepihak oleh negara misalnya, itu kemudian ruang-ruang demokrasi ditutup mati. Tapi bagi misalnya mereka yang mendukung itu justru berusaha kerang itu dibuka. Nah ini kan juga praktek-praktek selain mau menciptakan konflik di konflik-konflik horizontal dengan cara-cara seperti begitu, saya justru melihat bahwa ini juga praktek-praktek rasial yang kemudian dikedepankan oleh kekuasaan, dan ini juga sebenarnya itu juga sangat buruk. Atau misalnya kita bisa lihat kasus Victor Yemo. Victor Yemo itu kan korban rasisme. Nah, ketika Victor dan teman-teman itu melakukan aksi untuk melawan rasisme, mestinya mereka itu harus diangkat menjadi tokoh pahlawan untuk melawan rasisme. Tapi kenapa mereka harus dikriminalkan misalnya? Dan alasan hukumnya juga kan kemudian sangat-sangat tidak kuat, karena itu juga kemudian bisa diperdebatkan. Tapi bahwa dengan mengkriminalkan tokoh yang melawan rasisme juga misalnya, itu juga sebenarnya itu bagian dari tindakan-tindakan rasisme. Yang macam begini nih yang mestinya ini kan juga kita harus dalami dan juga kemudian kritisi. Dari kesemua itu, saya lihat bahwa memang rasisme di negara Indonesia terhadap orang Papua itu sangat susah dihilangkan, karena hal yang seluruh rakyat di seluruh Indonesia kemudian bisa menyaksikan atau seluruh orang di dunia bisa menyaksikan itu adalah misalnya distribusi kekuasaan contoh. Nah, karena Indonesia itu dikenal dengan multi ras, mestinya distribusi kekuasaan itu berimbang. Jadi kalau 50% itu misalnya orang Melayu, 50% harus orang Melanesia. Wakil presiden itu misalnya orang Melayu, presiden itu harus orang Melanesia, atau distribusi dirjen dan segala macam. Tapi fakta hari ini, dari awal Indonesia itu berdiri atau Papua itu dipaksakan bergabung ke dalam Indonesia, sampai detik ini itu sangat susah melihat adanya distribusi kekuasaan. Nah ini saja itu tindakan rasisme. Jadi bagaimana presiden ganti presiden itu tetap mayoritas hampir 99% itu pasti Melayu. Nah ini kan juga praktek-praktek rasisme yang dipertontonkan di pandangan dunia ini. Ini juga kan tindakan-tindakan rasisme yang kemudian dipertontonkan. Bagaimana mau memberantas rasisme ketika misalnya distribusi kekuasaan itu juga mencerminkan rasisme. Apalagi misalnya tokoh-tokoh yang dikenal dengan tokoh-tokoh nasional saja itu masih sering mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan rasisme misalnya. Sehingga saya justru melihat bahwa rasisme di Republik Indonesia ini juga sangat susah untuk dihilangkan, karena itu sudah semacam menjadi pemikiran di luar kesadaran, tapi itu seringkali itu dipraktekkan dalam tindakan-tindakan keseharian, bahkan sampai dengan perebutan atau penguasaan kekuasaan itu juga tetap, dan itu selalu dijalankan terus. Nah, itu menurut saya itu juga bisa diukur dari segi itu.
Sekarang kalau presiden misalnya mau, contoh saja lah, Presiden Jokowi kalau dia mau lawan rasisme saja, oke, dia harus bagi distribusi kekuasaan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mewujudkan Papua Tanah Damai, dia gelar saja itu perundingan. Kalau dia mau berantas rasisme. Terus yang ketiga, tarik militer. Jangan pakai alasan pendekatan militer hanya untuk punya niat-niat untuk mobilisasi penduduk, menjadi jalan tol supaya investor semakin banyak masuk, dan segala macam kejahatan-kejahatan yang mengindikasikan bahwa semua itu adalah tindakan-tindakan rasisme. Jadi kita hanya bisa hari ini tuh, kalau saya bisa kasih rekomendasi begitu, itu ya hanya bisa desa kepada presiden untuk sudah lu buktikan kalau kebijakan ataupun apa yang lu mau atau yang kamu mau lakukan itu tindakan-tindakan yang melawan rasisme dengan cara distribusi kekuasaan, wujudkan Papua Tanah Damai melalui perundingan, hentikan kejahatan-kejahatan HAM yang terjadi di Papua, berhenti juga itu kirim-kirim aparat militer yang berlebihan, kirim saja dokter kesehatan dan segala macam yang mencerminkan aspek-aspek atau nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin dari saya demikian, selebihnya nanti kita masuk dalam diskusi. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kakak Martin atas pemaparannya. Penjelasan tadi membuka kita punya wawasan bahwa selama ini orang Papua pikir rasisme itu hanya dengan ungkapan, dengan kata-kata saja, tapi dari penjelasan Kakak Martin tadi bahwa bisa menjelaskan secara detail bahwa rasisme itu dilakukan dengan cara-cara kebijakan maupun cara-cara ungkapan atau tindakan atau memenjarakan para kawan-kawan aktivis yang sedang melakukan protes atas rasisme itu sendiri. Kemudian ada beberapa poin penting yang tadi saya kutip itu terkait dengan memang melihat dari revisi Undang-Undang Otsus itu tidak ada partisipatif sama sekali atau ruang bagi orang Papua untuk menyampaikan pendapat. Itu juga bagian daripada rasisme. Kemudian orang Papua lebih dominan untuk diperhadapkan dengan persoalan-persoalan politik, sehingga soal ekonomi dan perlindungan atas ekologi dan sebagainya itu berjalan tidak terkontrol. Selain itu upaya kebijakan dengan legalitas hukum itu negara menjadikan peluang pintu masuk untuk eksploitasi sumber daya alam orang Papua. Memang beberapa hari yang lalu itu kajian dari teman-teman pusaka itu ada sekitar 5 perusahaan yang dalam 6 bulan itu sudah menghabiskan 1.100.000 lebih hektar hutan Papua. Itu habis dalam 6 bulan. Sementara pemerintahan Jokowi itu sudah berjanji bahwa akan menyelesaikan akan menghentikan deforestasi di Papua di Indonesia itu 2030, tapi sampai saat ini untuk illegal logging dan pembubaran hutan di Papua sangat tidak terkontrol. Jadi terlihat jelas bahwa akumulasi atau protes orang Papua itu lebih pada bagaimana untuk perlindungan hak-hak mereka, tapi hal-hal itu tidak diakomodir dalam revisi Undang-Undang Otsus dan sebagainya. Jadi kita juga bisa lihat bagaimana Otsus direvisi untuk demi kepentingan memuluskan kepentingan pemerintah Indonesia di Papua, itu sangat lebih dominan, walaupun orang Papuanya terus diabaikan. Terima kasih banyak. Saya akan atas pemaparan tadi, saya akan lanjutkan lagi, kasih kesempatan ke kawan Arbi untuk memaparkan materinya.